Bismillahirrahmanirrahim. Minangka pambuka saking wontenipun pengaosan dalem menika kita ajak sareng-sareng melafalaken kalimat tahmid minangka ungkapan syukur kita dumateng Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamid menika yen kita boten ngucapaken alhamdulillah ateges kita dereng saged memenuhi syarat syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus wong iso diarani wong syukur niku setunggal mengakui atas nikmat Allah kala wau lajeng diungkapkan kanthi kalimat pujian ya termasuk kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ugi kita ginakaken nikmatipun Allah ingkang arupi napa mawon kalau kesehatan dalu menika paringi sehat sedaya ya. Ibu-ibu sehat sedaya Bu. Gampang pitihane wong sehat lek pengajian sosok selonjore nggih kencang. Nggih alhamdulillah. Nggih, dalu menika kita badhe ngaturaken info kesehatan dunia nggih. Badhe mlebet bulan Ramadan kita siap-siap dengan kesehatan fisik. Sanipun mangke nindakake ibadah wonten salebetipun Ramadan saged maksimal nggih. Ambil wong poso niku lek nganti awake mboten sehat niku rekoso nggih. Abut niku. Senajan to lek wong lara poso niku saged ditunda. Kese wis ora poso sik sok tak sahur saged. Karena termasuk syariat puasa rikala sakit kita saged mengganti. Ini padha-padha ganti guys, nek iso aja nganti ganti. Nggih, rampung wonten mawon nggih. Baik. Kesehatan dengan sepisan kita aturaken nggih menika kesehatan olahraga sehat murah meriah. Napa nika? Jalan kaki. Nggih. Mlampah Bapak Ibu. Bila wonten syariat agami menika dipun sunahaken rikala datangi pengaosan salat jamaah niku lek iso lek daleme ora ado niku prayogi tindak mawon jalan kaki sebagai bentuk syiar ngoten lho nggih. Iki lho wong Islam iki lek anggere wayahe salat fardu arep adzan gluduk-gluduk yang masjid. Syiar menika. Lek ngepit kan wong ora pate gagas, mampir masjid mriki napa bablas napa blonjoan mboten ngerti. Ini satu bentuk syiar. Nomor kali pun termasuk rikala kula panjenengan nika pengen sehat badanipun mboten perlu dadak biaya mahal, nggih. Cukup gunakan nikmat Allah berupa kaki yang sehat kita gunakan kangge lampah. Ning boten napa paton lakune mengke ngangge aturan sesuai kalian sing pun dipun praktekaken masyarakat Jepang nggih menika berjalan dengan metode 335 ya 335. Napa menika? Kita bersani sarang-sarang nggih. 355. Nggih. Lalu. Baik, lalu. Oh niki. Kabar baik untuk kita semua, terutama para lansia. Sekarang tidak perlu jalan kaki selama 90 menit. Cukup 30 menit, manfaat sama dengan GSP 335. Yuk, simak tata caranya. Selamat datang di video tata cara melakukan GSP 335. Gerak sehat serta prolanis. GSP 335 adalah aktivitas jalan sehat interval yang menggabungkan 3 menit jalan santai dan 3 menit jalan cepat. Dilakukan 5 set selama 30 menit. Metode ini dikembangkan di Jepang dan terbukti membantu menurunkan tekanan darah,
menjaga kadar gula darah, dan meningkatkan kebugaran jantung. Sebelum memulai, pastikan tubuh dalam kondisi fit. Gunakan sepatu yang nyaman dan pilih area yang aman. Lakukan pemanasan ringan selama minimal 5 menit agar otot siap bekerja. Mulailah dengan berjalan santai selama 3 menit. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Atur langkah dan nikmati gerakan dengan tempo ringan. Lanjutkan dengan jalan cepat 3 menit. Tingkatkan intensitas langkah menjadi lebih cepat. Langkah lebih besar dengan aliran taman aktif dan napas terasa lebih cepat. Ulangi pola ini sebanyak 5 set. Jalan santai 3 menit, jalan cepat 3 menit, hingga total 30 menit. Oke, pola pronamis ya. Dengan metode jalan kaki 6 menit, ning 3 menit pertama santai. Terus 3 menit kedua apa? Rotok cepet. Diulang ngantos ping gangsal. Terus totalipun wekdal kangge jalan niku 30 menit totalnya setengah jam. Niku luar biasa. Saged meningkatkan kebugaran tubuh. 2, meningkatkan napa menika? Mencegah kadar gula darah. Terus terutama tiang-tiang sepuh penting nih kok jalan kaki, jangan sampai malas. Kon aku wegah PSUG kono rene gur ngepit nganggo sepeda listrik barang. Itu kalau kita jalan. Nggih, ngaten. Lajeng Bapak Ibu, ternyata jalan kaki yang aman, sehat niku lek saged nganggo ginake alas. Musranda, sepatu, jarak jalan agak jauh, lama gitu, sain pun mundur sepatu, sing enteng-enteng, murah-murah, gitu. Napa fungsinya? Ya melindungi kaki. Legurung napak, gitu, tekeran, tidak beling malah rekoso. Gunakan kaki sepatu yang ringan. Lajeng apa ngatos napa? Kesupen nganggo jam tangan. 3 menit ini loh. 3 menit mulai santai. Wis 3 menit kedua rotok cepet, santai melih. Nah, niki lek mboten ambil jam mboten saged kertos wekdal. Ajeng sebelum jalan utawi setelah jalan kita ngawontenaken napa? Peregangan utawi pemanasan. Pelenturan setelah jalan, pemanasan sebelum jalan. Iki ya, lebih mengke dipraktekke sesuk-esuk ya, dan subuh, wetan juga pelaku, mulai mulai di menit nih, lembut 3 menit sudah cukup, nambah sedikit ya nggak apa-apa. Ini namanya jalan sehat pola 335. Kalau percaya karena yang sudah mempraktekkan wong Jepang ini kebanyakan sehat, ya. Kita juga sehat. Ini penting kita sharing ilmu untuk kesehatan. Nomor kali Bapak Ibu, ini penting juga kita sampaikan video tentang kebiasaan buruk setelah makan. Ya. Saged dihindari. Tegese makan itu makan besar. Yen wis mangan, baik pagi, siang atau sore atau malam, hindari 5 perkara supaya kita tetap sehat. Kita lihat ini. Jangan pernah ngelakuin kelima hal ini setelah kalian makan. Sumpah ini bahaya banget guys untuk kesehatan. Jadi jangan di-skip ya videonya. Yuk kita simak. Yang pertama, sesudah kalian makan, jangan pernah kalian langsung tidur ya. Kalau kita langsung tidur setelah makan, nanti makanan yang baru kita makan tadi tidak bisa dicerna dengan baik dan nantinya akan timbul penyakit peradangan pada lambung kalian. Yang kedua, jangan langsung mandi ya kalau habis makan. Hal ini akan mengakibatkan
volume aliran darah pada usus dan lambung kalian mengecil, yang berakibat membuat fungsi lambung akan melemah dan menyebabkan sistem pencernaan menjadi kacau. Yang ketiga, jangan pernah makan buah-buahan secara langsung setelah makan. Lambung membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam untuk melakukan penyerapan sari-sari makanan. Jadi jika kita memaksakan makanan yang terus masuk ke dalam lambung kita, itu akan menimbulkan gejala perut kembung dan diare. Yang keempat, habis makan jangan langsung merokok ya. Ternyata merokok setelah makan memiliki bahaya 10 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peredaran darah yang meningkat. Yang kelima, jangan pernah langsung minum teh kalau selesai makan ya. Minum teh setelah makan otomatis akan menghambat serapan zat besi guys. Jika dilakukan terus-menerus maka tubuh kita akan kekurangan zat besi atau anemia. Nah, ini ya. Ini kita ikuti ya. Wong kita itu sering kadang-kadang salah nih nekat. Satu, bar madang biasanya nek rumah makan apa tenghi apa nih apa teh es teh ada tuh nggak bagus. Jadi bar madang itu nek saged unjuke putihan mau. Teh mangke. Karena ketika setelah makan maka tubuh ini menyerap makanan sehingga kalau ada teh masuk akan menetralisir wontenipun zat-zat besi yang penting untuk tubuh. Nah, tapi wong jagong yo juani yo teh, arisan RT yo teh, yes. Tapi bolehlah, tapi dikaitkan dengan makan, sakit ada jarak. Nomor kali, ini kebiasaan buruk tapi ya sering ditindakake. Napa? Bar madang udut. Nah, pemangke bar buka udut deh enake. Udut monggo boleh. Nah, niku urusan panjenengan. Nek kepengin sehat udute kepeksa udut ya kepeksa lah. Kalau ora ya malah apik. Kepeksa udut udute sak derenge dan mangan itu lebih berisiko 10 kali lipat akan mengganggu kesehatan. Nomor 3, upayakan makan buah itu sebelum makan besar. Oke, lawang Jawa kagungan unen-unen gedang digeget sadurunge madang, aja sakwise madang. Oke, iki sampeyan dicontohkan Nabi. Nabi itu mencontohkan yang biar mangan mulailah dengan makan buah. Apa fungsinya buah itu? Untuk apa? Menetralisir lambung sehingga siap untuk mencerna makan. Lebar madang plus tambah buah-buahan, nanti apa yang kita makan bisa membusuk, malah jadi penyakit. Nah, monggo pas buka dari buah rien. Kurma, nopo kates, nopo buah pokoknya. Dan itu ajeng dahar. Teh pripun? Ya monggo, biasanya ya nek teh. Ajeng nomor sekawan, upayakan setelah makan jangan mandi, langsung mandi itu kurang bagus. Merusak kesehatan. Yang terakhir, jangan tidur setelah makan. Ini penting. Diperhatikan besok pas musim puasa Ramadan, bar sahur, terus tidak masjid sholat jamaah, waktunya libur, mapan wis. Nah, boleh tidur setelah 1 atau 2 jam setelah makan. Nah, langsung tidur itu malah nggak baik. Baik, ini info tentang kesehatan supaya kita perhatian menjadi lebih sehat. Terakhir untuk info penting kita sampaikan ini untuk menghemat biaya kalau kita punya bolang, lampu LED mati ojo dibuang, didandani dhewe saged nih. Punya lampu mati jangan dibuang dulu, hanya dengan solasi, fitting colok, cutter, gunting, kabel kawat dikit, terus kerincing bekas rokok, lampu bisa nyala lagi. Bagaimana caranya? Pertama kita tes dulu teman-teman, lampunya benar-benar sudah mati ya.
Kita buka dulu nih penutup lampunya, terus kita colokkan ke listrik, terus langsung kita coba ya nih, langsung kita mulai. Kita ambil kabelnya tadi ya, kabel kawat, kita kupas ujungnya, terus kita agak potong yang agak lancip nanti buat ngetes lampunya ya. Tes lampunya satu persatu ini kita penggokkan yang sama panjangnya ya. Langsung kita tes nih satu persatu nih ya lampunya. Mulai dari lampu ujung sini nih kita coba tes. Kita tempelkan ujung kabel-kabelnya itu ke kabel kaki lednya itu ya, satu persatu. Ini ilmu asli teman-teman, belum banyak yang tahu ya. Kalau udah banyak orang yang tahu nih pabrik lampu bisa ngesot teman-teman. Nanti kalau udah ketemu yang mati, itu kita kasih grenjeng sama solar teman-teman, nggak usah kita ganti led, tidak bisa jadi. Kita lanjut kembali nih ya, ngeceknya, ngetesnya led. Nah ini teman nih, ini lampu yang mati ini di sini. Kita cek udah ketemu nih ya. Langsung kita copot, terus kita congkel tuh ya, lednya kita congkel sekalian biar rata, biar bersih. Terus nanti setelah kita congkel udah kita bersihkan dulu ya, udah rata. Terus kita ambil grenjengnya yang tadi ya, grenjeng bekas rokok kita potong kecil sedikit, kita lipat dikit biar lebih kuat ya. Kita ambil solasi, terus kita potong kecil ya, ini. Terus kita tempelkan tadi potongan grenjeng yang kecil ke solasi, terus kita rapikan nih solasinya, ini udah kita tempelkan nih. Terus langsung kita tempelkan ke led yang mati tadi nih, langsung kita tempelkan yang pas ya nempelkannya ini. Terus setelah itu langsung kita coba saja. Jadi lampunya langsung nyala. Kalau dirasa video ini, Oke, ilmu sederhana. Ada niklek mungkin mati dibuka, gitu, lajeng dites. Ngangge ini kalau kawat dibentuk U, nah, antar kaki-kaki led niku, nek sing urut berarti niku sing mati. Soalnya waktu disambung kali kabel nyambung berarti murut. Nek mboten disambung kali kabel mati berarti niki sing masalah. Terus diresiki golek grenjeng tempel ke solasi plek nggon sing mau sing mati nyala insyaallah. Nah, ngirit niki. Nah, mula tukang reparasi lampu teng dalan-dalan iku jane ilmune mung niku tok. Nah, awake dhewe pun ngerti rasa dandake dandani dhewe. Ini rawani setrum listrik ya aja terus nyoba-nyoba malah kesetrum malah. Khusus bapak-bapak harus bisa, laki-laki itu harus punya ilmu seperti ini. Oke, baik. Ini keterampilan. Kemudian masuk pada materi malam niki, dalu niki kita badhe ngaturaken materi yang sangat penting berkait kita serawung dalam kehidupan masyarakat. Bermasyarakat, berteman, berkawan itu ternyata punya peran yang penting dalam kehidupan. Tidak hanya sampai tidak ada di dunia, sampai di akhirat. Maka ketika kita salah pilih teman, salah pilih napa menika teman bermasyarakat, itu bisa fatal dunianya sampai akhirat. Kita lihat. Selalu ngatur sih. Ayo kita lihat ini ya videonya. Teman terburuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian.
walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran juga sudah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, ya, bahwa pertemanan seseorang di dunia, makanya Nabi salah dalam milih teman itu menyesal, ya. Bahkan nanti di akhirat sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 37, bahwa nanti orang-orang yang salah dalam pergaulan, artinya salah memilih teman yang dicari adalah teman yang buruk, maka mereka di sana akan saling membantah-bantahan. Gara-gara kue yang mlebu neraka, salah dhewe melu, salah gelem anut, nah seterusnya. Jadi padudon. Maka Nabi Muhammad SAW paling panduan berkait kalian bertemanan, berkawan itu dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhali, bahwa agama seseorang itu berada di temannya. Artinya agama seseorang itu tergantung agama temannya. Maka kalau kita ingin tahu seperti apa agama seseorang itu, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Makanya Bapak Ibu yang punya putra, ya, baik yang sudah nikah berkeluarga atau yang belum, setiap anak-anak itu berada di luar jangkauan kita, mungkin di luar kota, atau memang rumahnya sudah punya sendiri di luar daerah, maka penting kita ingatkan. Pripun yang kita kan apa? Pesan, Dok, boleh konco sing apik, sing soleh solehah. Ojo waton kekancan. Konco sing soleh solehah kuwi kirine napa, Pak? Biji, tepat dan tertib sholat 5 waktu. Nah, ini tertib, tepat sholat 5 waktu. Nomor loro, yen kanca kuwi gelem ngelingi rikala kowe
salah, diingatkan, dinasihati, wih kanca apik nih. Nek awake salah dijarke wae kanca ndelomprongke. Terus sampeyan ngantos salah paham, alhamdulillah kancaku ngelingke. Iki wae salat lho, kowe urung salat toh. Nah, ini bagus ini. Teman yang baik itu. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan panduan ketika kita mau membangun rumah, golek kanca sik sadurunge membangun rumah. Golek tangga sadurunge kita punya dan membangun rumah. Maksudnya apa? Ya kita menika ngertos, oh iki wong apik-apik tanggane, wis aku tak bangun ning kono, tuku tanah ning kono tak bangun. Insyaallah mangke sae. Nika sebaline wong waton gawe omah, tanah ya ngriku wis dibangun, ternyata lingkungannya elek. Tukang main, tukang mendem, wis akhlaknya kurang baik, colong jubuke kadang-kadang mengganggu kita. Nah ini menyesal, makanya ini penting. Oleh karena itu zaman kula, nek putrane menika misalnya tasih sekolah, lah ngekos ning luar daerah, carikan kos anak kita dekat masjid. Nah, ini upaya kita untuk mendekatkan anak kepada agama yang benar itu didekatkan dengan masjid. Ingatkan anak, masjidnya anak kegiatan majan arane. Enten niku mboten ate melu wae. Nah, kowe kuliah belajar kuwi arum laku. Justru nanti yang paling penting ilmu sing mbok pelajari lewat kajian. Ilmu yang kamu bawa sampai mati yaitu. Nek kowe belajar matematika, iki bahasa Jawa, bahasa Inggris, mulai pensiun kowe ora kangge kuwi. Tapi ilmu agama yang kamu pelajari itu akan membawa kebahagiaan di dunia dan sampai akhirat. Bila niki kita cari teman-teman anak-anak kita, teman-teman yang baik. Bahkan nanti di akhirat, teman-teman yang baik itu, teman yang soleh akan memberikan syafaat kepada temannya. Jadi ada satu hadis yang menyebutkan, bahwa orang-orang yang soleh itu akan memberi syafaat, ya, membawa kebaikan kepada teman yang lain. Kita bacakan hadisnya riwayat Hakim, ya. Qala Rasulullah SAW, syafa'atul mu'min mi yaumil qiyamah ay yasfa'a li akhihi al mu'min. Jadi syafaat, ya, pertolongan seorang mukmin di hari kiamat adalah sangat bermanfaat untuk saudara mukmin yang lain. Jadi ketika kita punya teman yang soleh yang baik itu, pertemanan itu sampai ke akhirat, bahkan bisa membantu kita di saat kita mengalami kesulitan di yaumul qiyamah. Ya. Dalam riwayat lain pernah disinggung atau disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat hadis ini, riwayat Ahmad. Kelak nanti di akhirat itu ada seseorang yang sudah diperintahkan oleh Allah lewat malaikat untuk segera masuk surga karena dia orang-orang yang baik, orang yang soleh. Tapi ada yang nggak mau, begegek wis pegah mlebu. Loh, lah kowe piye to ora mlebu swarga kaya kancamu kae? Kabeh do seneng-seneng ning kono kaya malah ora gelem mlebu piye? Ngeten malaikat kula niki ning donya duwe kanca pengajian. Lungguhe mesti jejer kula. Lek salat jamaah nggih cedhak kula. Akan niki mboten enten. Kula golek isih no. Nah, ana endi lah mboten ngerti. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada seorang yang sudah divonis masuk surga tapi nggak mau masuk gara-gara koncone mboten enten. Akhirnya Allah tahu, cari dia di neraka, entaske, bersihkan dan ajak untuk masuk surga secara bersama. Ini ternyata sangat penting banget kita itu berteman dengan teman yang baik. Maka jangan remehkan kita berteman. Karena Bapak Ibu, ini ilmu ini bisa dipakai untuk apa? Untuk mencari calon mantu. Nah, ngerti ya?
Nanti sekarang orang mukmin ini harus punya pandangan secara syariah ketika mencari jodoh untuk anak kita, baik laki atau perempuan, ya khususnya jodoh laki-laki. Para ulama dulu tuh kebiasaannya apa? Setiap subuh itu gerilya. Artinya gerilya apa? Sholat subuh di tempat masjid yang berbeda-beda. Neng Mertan, neng Mendosari, neng Mulur. Betul apa? Boleh seorang pemuda yang sholat subuh berjamaah di masjid. Arab dadak mantu nih ngaten. Wah ini Mertan rane, tuwek kabeh rane sing nom. Pindah Mulur. Nah, Mulur anak wah lumayan nih. Teko Mas jenengan dalamnya pun di apa? Kita gardu. Besoknya siangnya itu di telusur diparani tekok ke jenenge niki dalane niki apa terus Pak? Oh nggih. Pripun Pak? Ya ini wah iku sregepe jan elok tenan niku. Yang masjid 5 waktu itu tertib. Kayaknya dan komunikasi pakai bahasa Jawa itu halus. Wah ini nilai plus nih. Jangan sampai kita terkecoh. Golek mantu, calon mantu datang bawa pajero. Pajero panas ya penjero. Ternyata pajeronya rentalan, pinjaman, nyewa ngaten. Datang pakai baju yang bagus, sepatu yang mengkilat, arep kamar putra jenengan. Dan jenengan begitu lihat penampilan wis pede sih, wah iki calon nelok iki. Monggo Mas. Nah, masuk duduk. Kemudian orang tua tanya, Mas asmane sinten? Kalau Edi Supriyanto, jenenge Edi. Mas Edi, oh Mas Edi nggih. Adane pundi Mas kula menika cedhak Kecamatan Indosari. Tanya-tanya. Wong tua niku yen ora ngerti syariat, sing ditekone pertama mboten salate, mboten agamane. Jadi kan punya bedanya Mas pun gajine pinten iki wong sing ora ngerti agama niki. Ya kena ngoten niku ora etis. Paling mboten panjenengan tanya. Nang saged maskeran Mas? Saged. Lah perlu dites ngoten mawon wong saiki calon bapak Quran ra iso maca terus pripun? Ngajari anak-anaknya pripun? Maka yang tanggung jawab untuk mendidik anak terhadap agama itu orang tua. Maka salatipun tertib Mas, tertib jamaah nggih. Jangan percaya dulu. Perlu pembuktian. Nyambung ngertos mengantongi alamate, jenenge, terus masjid terdekat dari tempat tinggal anak itu di mana? Telusur, dan subuh waktu subuh datang ke sana. Boleh, oh masjidnya kang Mertan mriki. Sing jenenge bocah iki kok ora enek. Oh, mbok menawa lagi loro tanya masjid. Pak calon mertuane kok teko meneh esuk subuh. Ora enek meneh. Oh, mungkin lunga. Safar burung teko akhirnya ora enek. Hari ketiga dilihat lagi kok gak ada. Ulama dulu itu dicoret langsung tidak lolos sebagai calon menantu. Jadi ukuran ini masalah harta itu nanti ngikut. Ketika agama sudah kecekel, insya Allah itulah harta kita. Maka kita lihat ini video yang terakhir, betapa pentingnya kita menggandai teman pergaulan yang soleh. Sampai ini menjadi idaman kita. Kita lihat. Siapakah mereka yang akan menyolatimu kelak saat kau meninggal dunia? Pertanyaan ini terbilang sederhana, tapi jawabannya bisa menentukan nasib akhir kita. Saudaraku, Rasulullah SAW mengabarkan betapa agungnya jenazah seorang muslim yang disolati oleh orang-orang yang bertauhid, yaitu mereka orang-orang yang tidak menyebutkan Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolati oleh 40 orang yang tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah memberi mereka syafaat untuk jenazah itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seorang laki-laki meninggal lalu disolati oleh 100 orang yang semuanya memohonkan syafaat untuknya,
melainkan Allah menerima syafaat mereka. Ada yang menyebut 50, ada yang menyebut 100. Para ulama menjelaskan ini bukan pertentangan. Ini menunjukkan bahwa saya semakin banyak orang yang bertauhid dan orang baik yang menyolatimu, semakin besar pula harapan kebaikan dan ampunan bagi dirimu. Maka pertanyaannya, hari ini siapa saja yang dekat dengan dirimu? Jika temanmu orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang bertauhid, maka sejatinya engkau telah menyiapkan rombongan manusia yang kelak tanpa kau minta, insya Allah akan berdiri di belakang jenazahmu, tegak berdiri dalam salatnya, memohonkan ampunan dan syafaat untuk. Saudaraku, hidup ini sebentar. Jangan sia-siakan waktumu untuk berteman dengan orang-orang buruk. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengajakmu dekat kepada Allah, karena mereka bukan hanya menemani perjalananmu di dunia, tapi mereka adalah orang yang kelak siap mengantarmu pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting iman ya. Sampai akhir hayat teman yang baik itu tetap setia mendampingi kita, menyolatkan jenazah kita. Nah, karena kematian kan kita kan mboten sakit pesen kalau tepane disuwuni apa tulung kan nyolatkan mboten mungkin, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Nggak perlu ada undangan, Mas, tolong kalau aku mati di sholatnya, Mas, kalau mati di sholatnya, nggak perlu. Tapi ketika kita punya teman yang baik, otomatis teman-teman kita ini akan mengantar kita, menyolatkan kita. Bahkan yang kita disolatkan oleh banyak orang, semakin banyak maka akan semakin besar Allah berikan pertolongan dan ampunan kepada kita. Jadi kita kadang-kadang nggak membayangkan apa tuh gunanya konco soleh podoai, soleh rasoleh podoai. Oh beda. Kalau orang-orang soleh pasti akan nemen-nemen di saat kita meninggalkan dunia, mereka akan mengantar kita, menyolatkan jenazah dan mengantar sampai kubur dan juga berdoa kita untuk kita. Ini yang kita harapkan. Ini yang kadang-kadang kita nggak berpikir. Ya, konco masanya urip tok enggak. Sampai mati pun orang-orang soleh, teman-teman soleh akan mendampingi kita. Kelak yang itulah yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu, sekali lagi apa yang kita sampaikan lewat tayangan untuk mengingatkan kita, baik yang sudah sepuh karena masih punya anak tentu pun dielengke, putrane dielengke, putune ya dielengke, ojo salah gaul. Kadang ada anak yang lugu, sopan, santun, taat, beragama, ketika keluar dari rumah kita untuk tinggal di luar kota, berteman dengan orang yang tidak beragama, maka kadang-kadang sudah berubah, gitu. Main ini biasanya sholatnya tertib, dari kontornya tahu sholat melu-melu ra. Karena Pak, teman yang buruk itu paling gampang nular. Maka ini satu hal yang penting, sebagaimana yang digambarkan Nabi, teman yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Orang tuku minyak wangi kita dapat bau harum. Sebaliknya berteman dengan orang buruk, orang yang tidak soleh, sebagaimana berteman dengan pandai besi. Jadi kena cipratane geni, orang kadang-kadang membuat kita kena api. Maka ini satu gambaran yang sangat halus yang bisa kita ambil ibroh utawi pelajarannya. Monggo kita berusaha mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, tapi tidak cukup nih kok. Temanilah anak-anak kita, carikan teman untuk anak-anak kita, anak-anak yang soleh pula, agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena apa? Salah satu harta yang sangat mahal ketika kita punya anak soleh yang mendoakan kita sampai di alam kubur pun anak-anak soleh kita akan mendampingi kita. Bahkan nanti di akhirat disebutkan ada seseorang yang dimasukkan surga dengan amalnya di dunia. Tapi apa yang terjadi? Dia gumun, dia heran, begitu kagum dengan indahnya
surga yang diberikan untuknya, padahal amalnya juga biasa-biasa. Ibaratnya awake dhewe iki kelasnya dulu kok bisa tuku omah umai magrung elok isine perabote mewah, misalnya begitu. Itu nanti juga ada orang yang biasa-biasa karena mukmin dapat takdir Allah masuk surga, tapi ternyata surganya yang dibayangkan lebih indah dari amal yang dia lakukan. Kenapa? Setelah ditanyakan kepada Allah, ya Allah, saya ini amal saya biasa-biasa, kenapa saya dapat surga yang sangat indah? Ini berkat doa dan permohonan ampun anakmu terhadap kalian sebagai orang tua. Jadi doa anak kita memintakan ampun untuk orang tuanya, ini akan menjadikan surganya lebih indah, lebih baik dari apa yang dia lakukan di dunia. Jadi maka penting nih Bapak Ibu, kalau kita nggak punya harta yang banyak, jangan risau, jangan sedih. Tapi ketika kita nggak bisa mendidik anak jadi anak yang soleh, harus sedih, karena itu harta yang kita andalkan itu. Lek bondo isontek, tapi ketika punya anak yang soleh, anak itu sangat berbakti dan sangat bermanfaat untuk kita. Setiap kebaikan anak yang kita bimbing, kita didik, maka orang tua dapat kebaikan. Setiap anak baca Quran, orang tua dapat pahala bacaan Quran anaknya. Anak bersedekah, orang tua dapat pahala sedekah anak, dan seterusnya. Tapi kalau anak itu nggak soleh, orang tua hanya mengandalkan amalnya sendiri, dia tidak mendapat bagian dari amal kesahinan dan kebaikan dari anak-anak kita. Ini kira-kira yang kita sampaikan, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Misalnya jam berapa? Masih 5 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Mudah-mudahan model kajian kayak gini ini lebih bisa dimengerti dan dipahami, ya. Dari awal ceramah kok kadang-kadang tekan dini. Kita tampilkan gambarnya, ilustrasinya, keterangan tambahan. Lo inti dari ngaji ini gue sakit, jangan sekedar rutin datang ngrungokke, tapi hendaknya rutin datang ngrungokke, paham, amalke. Itu ujungnya. Maka diharapkan semakin banyak waktu kita menika golek ilmu, ngaji, pengajian, kudune saya tambah paham, tambah amalipun, tambah sae perilaku kita minangka bukti ilmu ini sudah kita pahami dan kita amalkan. Oke, jadi nika mudah-mudahan bermanfaat. Sak deripun kita tutup, ibu-ibu ya, ibu-ibu nyuwun kula mengke dipirsani. Serandale yen enten japit warna abang mengke kula ijoli sabun. Nggih. Japite serake kula, nggih kula ganti sabun. Aja dijolke lho nggih. Pokoke jenengan pirsani, wah kenapa ini japite? Simpen biyen mengke pas bar salat Isya, mengke saged ditukar dengan sabun. Ngoten nggih? Nah, wah langsung nilai ya. Maka kita akhiri subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.